imun kita, ya. Kemudian dan unsur-unsur lain. Jadi unsur-unsur lain misalnya apa? Ada unsur alergi, ya, karena makanan misalnya, seperti itu, ya. Terus kemudian sistem imun kita tuh ada apa? Ada sel, ada organ tubuh. Nah, organ tubuh apa yang berhubungan dengan sistem imun kita? Daya tahan tubuh kita. Pencernaan satu, terus kedua paru-paru belum tepat, liver ginjal belum tepat. Ada satu yang dilupakan orang. Bukan. Ada satu yang dilupakan orang, tapi itu sebenarnya penting banget. Limpa. Oh, limpa. Limpa, jangan salah. Kalau orang ada yang namanya infeksi di limpanya, itu kasihan. Nanti kalau limpanya udah diangkat, imunnya makin drop. Karena di limpa itu dihasilkan banyak sel-sel imun. Jadi ada satu lagi yang bagian kecil dari tubuh kita, yang kecil banget, cuma sebiji ini. Bukan. Biji kacang. Tiroid. Biji kacang. Bukan. Ada di dada. Dada. Di dada adanya. Apa? Ada yang tahu namanya kelenjar timus. oh iya Nah, itu kecil banget, cuma segini. Ya Allah, tapi kalau udah kena tumor, ambiar imun kita. Seperti itu banget, ya. Timus, bukan timus, ya. Jangan salah, bukan timus mau dimakan atau, ya. Nah, terus kemudian imun kita dibagi ada dua, ya. Ada yang bawaan itu dari tubuh kita udah ada, udah dilahirin, udah kita masih janin juga udah dibentuk, ya. Seperti itu bawaan. Kemudian ada yang namanya adaptif. Nanti ini bisa saling mempengaruhi. Jadi bisa dari luar, misalnya vaksinasi seperti itu atau imunisasi seperti itu. Terus kemudian misalnya ada virus masuk, ya, kita misalkan ini ada virus masuk. Nah, sistem imun bawaan yang ada di dalam tubuh kita lalu menghasilkan satu zat yang namanya interferon. Ya, interferon itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa, ya? Mengenal, oh ini ada virus, coba kita cegah dulu, ada virus mau masuk, seperti itu, dicegah dulu, ya, seperti itu. Kemudian dari hasil ada yang namanya interferon ini, terus dia kemudian tubuh kita sudah mulai ngerasa sakit. Contohnya apa sih? Kalau kita misalnya luka, kalau misalnya kita kena flu, kalau misalkan kita kena pilek lah, itu ya gampangnya seperti itu. Nah, kemudian bekerja deh nih sel-sel di tubuh kita. Nah, ada misalkan ada yang termasuk sel T, ada yang termasuk sel B. Nah, cara kerjanya mereka nggak cara kerja sendirian. Jadi itu sebabnya kenapa kita bisa belajar dari sel tubuh kita. Sel tubuh kita aja tolong menolong loh dalam menghadang virus, menghadang bakteri atau menghadang parasit. Jadi kita juga sebenarnya harusnya tolong menolong sebagai manusia, seperti itu. Nah, ini yang kerjanya nggak cuma satu, ada sel T, ada sel B misalkan. Misalnya si sel B itu ngunci, virusnya diikat gitu, diikat kenceng-kenceng gitu kan, dikekep misalnya, atau misalnya dikepung seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya sel T ngebunuh. Ini ilustrasinya cuma kayak pedang-pedangan gitu ya, tapi dia ngebunuhnya bisa macam-macam caranya. Racunnya dikeluarin, terus begitu selnya ditusuk, sel kumannya kemudian diserang dan sebagainya, seperti itu ya. Terus kemudian ada lagi satu sel yang kita sebut yang namanya makrofag. Di sini nggak ada makrofag. Nah, ada makrofag itu salah satu kelebihannya adalah dia makan yang udah mati, tapi dia juga makan sel-sel temannya yang udah mati. Jadi misalnya gini loh, kalau kita perang, ya, perang itu kan ada musuh, ada kawan, ya. Nah, misalkan musuh mati, si makrofag ini makan musuh, dimakan loh beneran, dimakan. Terus kemudian ada temannya mati, dimakan juga. Gunanya buat apa? Supaya tubuh kita menjadi lebih stabil. Jadi autofagi namanya, autofag, dimakan, sel itu dimakan, supaya tubuh kita menjadi seimbang, menjadi lebih sehat, sehingga kita bebas dari serangan virus berikutnya, seperti itu. Kayak gitu. Ini mudahnya aja ya. Nah, kemudian kalau misalnya tubuh kita, imun itu ada dua jenisnya.
Ya, yang pertama adalah imun lemah atau kita sebut juga dengan defisiensi. Defisiensi itu kan turun ya, bawah gitu ya. Ciri-cirinya apa sih orang yang imunnya lemah? Pertama, sering apa? Sering sakit. Orang sebelah bersin, aci. Kena. 1 jam kemudian dia hasi juga gitu. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa imunitas tubuhnya sudah mulai rendah. Atau di satu ruangan gitu ada batuk gitu, ada yang batuk gitu ya. Dan gitu mungkin virusnya terbang gitu ya ke lingkungan itu, ke ruangan itu. 1 jam kemudian ya tuh udah mulai itu ya. Jadi apa namanya, imunnya sangat rendah. Kemudian kalau misalnya sulit sembuh, punya luka, itu sulit sembuh. Karena salah satu fungsi sel imun juga ada yang bisa untuk menutup luka ya, seperti itu. Terus flu, gampangnya ada flu. Kita kena flu, temen juga kena flu. Harinya sama tuh kena flu juga. Tapi dia 3 hari udah sembuh, kita mah sebulan, seminggu belum sembuh-sembuh masih meler aja gitu ya, masih ngocor gitu ya, ingusnya gitu misalnya. Nah itu sulit sembuh. Terus kemudian mudah stres. Orang yang imunnya lemah itu mudah stres. Jangan salah loh, imun itu juga berhubungan dengan stres dan bolak-balik. Orang yang gampang stres imunnya juga lemah. Jadi makanya kita jangan banyak-banyak stres. Semua orang pasti punya masalah, tapi kita juga belajar cara untuk mengendalikannya, seperti itu ya. Kemudian berat badan naiknya cepat, turunnya cepat lagi. Besok makan naiknya cepat lagi, turunnya cepat lagi. Nah biasanya ini bisa berhubungan juga dengan penyakit, salah satunya misalnya diabetes kayak gitu. Diabetes juga berhubungan dengan imunitas kita, daya tahan tubuh kita sebenarnya. Terus yang paling terbaru adalah muncul tumor atau kanker. Kenapa ada orang yang imunnya lemah bisa muncul tumor atau kanker? Ada yang bisa jawab? Kalau DNA sel bermutasi itu memang asalnya penyebab kanker. Tapi apa hubungannya antara imun dengan kanker? Ada yang bisa jawab? Stres cuma salah satu faktornya. Gaya makannya. Gaya pola makan. Itu kan salah satu faktornya. Bukan. Apa Jadi ya? gini, ya udah dah. Dari tadi ngomongnya faktor-faktornya doang. Jadi gini. Salah satu kelebihan sel imun, ada salah satu sel imun yang namanya NK. NK itu adalah natural killer, pembunuh alami namanya. Bahasa Indonesia pembunuh alami ya. Nah, si NK ini gunanya untuk mengenal sel yang nggak normal. Sel kanker lah itu, atau yang mau jadi kanker lah, atau mau jadi tumor lah, seperti itu. Nah, kalau tadi kan kata ibunya kan bahwa sel kanker adalah mutasi sel ya, mutasi perubahan DNA. Nah, sebenarnya salah satu fungsi hebatnya imun kita adalah dia bisa membaca. Kayak kita tetanggaan, ya. Kalau kita nggak kenal tetangga, atau misalkan tetangga nggak kenal kita kan nggak sapa-sapa ya. Tapi di tubuh kita, pinternya adalah sel imun dan sel normal itu saling tetangga, saling nyapa. Yang kita sebut namanya komunikasi antar sel. Itu, jadi makanya kita harus kenal tetangga. Maaf nih, kalau tetangganya teroris gimana? Ya kan? Sama juga dengan sel imun kita. Jadi si NK itu ngebaca sinyal. Kalau orang mah punten gitu ya. Ini tetangga, namanya siapa gitu kan? Terus udah gitu, tetangganya, tetangga aku nih kata si NK gitu. Kok diem? Apa namanya? Kalau bahasa Sunda, cicing wae kunaon itu gitu ya, cicing wae kunaon gitu. Terus udah gitu, Ari lamun ngirim sinyal mah ke sel sehat, dia seri-serian wae, seserian gitu, maksudnya nyambung istilahnya gitu ya, kayak tetangga. Kumaha damang kalau sel sehat bilangnya gitu ya bahasanya. Tapi kalau sel tanda-tanda sel tumor atau kanker, kumaha damang, ih cicing wae jika sombong gitu, seperti itu. Jadi itu tugas salah satu sel imun adalah membaca apakah ada sel sehat atau enggak. Kalau sel imunnya udah lemah, dia nggak bisa baca. Akhirnya terjadi tumor atau kanker. Itu sebabnya di dunia yang sekarang bahwa ketika orang terkena tumor atau kanker, yang dibaikin adalah peningkatan sel imun.
kayak gitu maksudnya. Ya, itu yang sekarang terjadi. Terus gimana kalau terlalu kuat? Terlalu kuat itu maksudnya adalah lu lebay banget sih reaksinya, sehingga malah nyerang tubuh kita, seperti itu ya bahasa mudanya mah gitu. Contohnya apa sih? Contohnya golongan penyakit autoimun. Jadi reaksinya terlalu kelebihan reaksi, jadi nyerang diri sendiri. Saya kasih contoh misalnya rematik. Nah ini biasanya rematik terjadi pada orang yang udah usia di atas 50-an. Jadi apa namanya, kaku, pagi kaku gitu kan ya, kena dingin kaku gitu, pokoknya intinya seperti itu ya. Terus udah gitu lupus juga sama. Lupus juga kelebihan reaksi imun ya. Jadi begitu juga psoriasis. Di sini udah pernah ada yang nemu psoriasis? Ada ya. Nah, psoriasis itu contoh udah banyak dialami banyak orang di Indonesia. Ya bahkan mungkin kalau kita kenal angkanya bisa jadi dia jutaan loh penderitanya. Jadi psoriasis ini adalah ada salah satu sel imun namanya T. T ini itu kelewat lebay. Harusnya dia melindungi kulit, jadi dia malah mencelakai kulit. Akhirnya kulitnya jadi radang seperti itu. Kelebihan reaksi dia. Terus kemudian ada yang juga reaksinya negatif, makanya alergi. Contohnya apa? Makan udang, orang lain mah kagak, dia mah alergi. Terus pakai deterjen, orang lain kagak, dia mah eksim, seperti itu, kayak gitu. Itu kelebihan reaksi ya. Nah, tips gimana sistem imun kita tuh jadi bagus, jadi seimbang. Jadi yang benar adalah imun itu enggak terlalu rendah, enggak terlalu kuat juga, enggak bereaksi negatif juga, seperti itu. Jadi ibaratnya seimbang-seimbang aja gitu ya.